Aksi heroik seluruh warga Rusia. Militan pro-Rusia ngamuk bantai 50 tentara Ukraina menuju kuburan. Aksi heroik seluruh warga Rusia. Militan pro-Rusia ngamuk bantai 50 tentara Ukraina menuju kuburan. Seperti apa kronologinya? Pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk melancarkan serangan masif ke basis pasukan militer Ukraina di Oblast, Provinsi Luhansk. Puluhan tentara Ukraina disebut dihabisi dalam serangan yang berlangsung selama lebih dari 24 jam tersebut. 50 prajurit angkatan bersenjata Ukraina ZSU jadi korban aksi militer LPR. Sementara itu 10 kendaraan militer yang terdiri dari kendaraan lapis baja pengangkut personel dan kendaraan tempur khusus juga ikut dihancurkan tanpa sisa. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh juru bicara milisi Republik Rakyat Luhansk Kapten Ivan Filiponenko. Sebagai akibat operasi unit milisi rakyat LPR dalam 24 jam terakhir, musuh mengalami kerugian besar dalam kekuatan personel dan juga peralatan militer tempur. Ucap Filiponenko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Hingga diketahui 50 tentara, 4 kendaraan lapis baja pengangkut personel dan juga 6 kendaraan bermotor khusus berhasil dieliminasi dari medan pertempuran. Pasca serangan itu, Filiponenko melaporkan jika unit milisi LPR juga berhasil membersihkan wilayah pemukiman warga sipil Shkeri Divisheko dan juga Voronovo, Oblast Luhansk dari sejumlah ranjau yang dipasang pasukan Ukraina. Filiponenko melaporkan militer Ukraina sebelumnya menanam sejumlah ranjau di pemukiman sipil seluas 4 hektar yang mana sangat berbahaya bagi warga yang masih berada di sana. Sementara itu pasukan militer Ukraina juga melancarkan serangan artileri di distrik Kirovsky dan juga Petrovsky, Oblast Donetsk. Dalam sejak dini hari tadi, setidaknya ada 14 peluru meriam, 155 mm, 152 mm, dan 122 mm yang menghantam sejumlah titik di kedua wilayah tersebut. Ukraina akui kalah perang artileri lawan Rusia meski tembakan 6.000 bom sehari. Pasukan Ukraina hampir kehabisan amunisi dan hanya bisa mengandalkan senjata yang dipasok Barat dalam pertempuran melawan Rusia. Pernyataan itu diungkapkan seorang pejabat tinggi intelijen Ukraina. Ini adalah perang artileri sekarang, ujar Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina Vadim Skibitsky mengatakan kepada The Guardian. Pertempuran jarak jauh akan menentukan hasil dari konflik antara kedua negara dan kita kalah dalam artileri. Pasukan Ukraina saat ini menembakkan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri sehari dan persediaan mereka cepat habis, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan, kami hampir menghabiskan semua amunisi artileri kami dan sekarang menggunakan peluru standar NATO kaliber 155. Kiev juga memiliki persenjataan berat di Donbas, hampir kehabisan artileri rancangan Soviet dan Rusia yang dimilikinya pada awal operasi militer Moskow, menurut Skibitsky. Ukraina memiliki 1 artikel dibanding 10 hingga 15 artileri Rusia. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan mitra Barat kami telah memberi kami sekitar 10% dari apa yang mereka miliki. Skibitsky juga meminta pendukung asing Kiev untuk memasuk sistem roket jarak jauh yang dapat menghancurkan artileri Rusia dari jauh. Amerika Serikat dan sekutunya enggan memberikan persenjataan jenis ini kepada Ukraina karena khawatir hal ini dapat menyebabkan konflik langsung
langsung antara Rusia dan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan jika Kiev akhirnya mendapatkan rudal jarak jauh, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami yang kami punya cukup untuk menyerang objek yang belum kami serang. Ukraina membutuhkan Barat untuk memasok sebanyak 300 sistem peluncuran roket ganda untuk menyamakan kedudukan di Donbas, ujar Michel Podolyak, ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Awal pekan ini Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 3.443 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja Ukraina lainnya, 1.807 artileri lapangan dan mortir, 1.139 drone, 478 peluncur roket ganda, 190 pesawat dan 129 helikopter telah dihancurkan sejak peluncuran operasi militer. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk melancarkan serangan masif ke basis pasukan militer Ukraina di Oblast, Provinsi Luhansk. Puluhan tentara Ukraina disebut dihabisi dalam serangan yang berlangsung selama lebih dari 24 jam tersebut. 50 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU jadi korban aksi militer LPR. Sementara itu 10 kendaraan militer yang terdiri dari kendaraan lapis baja pengangkut personel dan kendaraan tempur khusus juga ikut dihancurkan tanpa sisa. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh juru bicara milisi Republik Rakyat Luhansk Kapten Ivan Filiponenko. Sebagai akibat operasi unit milisi rakyat LPR dalam 24 jam terakhir, musuh mengalami kerugian besar dalam kekuatan personel dan juga peralatan militer tempur. Ucap Filiponenko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Hingga diketahui 50 tentara, 4 kendaraan lapis baja pengangkut personel dan juga 6 kendaraan bermotor khusus berhasil dieliminasi dari medan pertempuran. Pasca serangan itu, Filiponenko melaporkan jika unit milisi LPR juga berhasil membersihkan wilayah pemukiman warga sipil Shkeri di Veshcheko dan juga Voronovo, Oblast Luhansk dari sejumlah ranjau yang dipasang pasukan Ukraina.